Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kisah Warganet. Kali ini saya akan menceritakan cerita yang berjudul Siti Hawa. Cerita ini ditulis oleh Loka Rehana. Tak usah lama-lama, kita ke ceritanya. Perkenalkan, namaku Siti Hawa. Biasa dipanggil Siti semasa hidupku. Malam ini aku mau membagikan sedikit perjalanan hidup sebelum kematian menjemputku. Mungkin kali ini yang baca sedikit bingung dengan tulisan ini, tapi beginilah nyatanya. Sebelumnya terima kasih untuk Teteh yang sudah bersedia menuliskan ceritaku. Aku Siti Hawa, usia 25 tahun. Aku yatim piatu dan dibesarkan di sebuah yayasan yatim piatu. Hingga aku besar, aku mengabdikan diri di yayasan itu sebagai pengajar sekaligus pengurus segala kebutuhan anak-anak panti. Aku yang sangat menyukai anak kecil. Buatku anak kecil itu membawa senyum dan keimutan tersendiri. Karena dibesarkan di panti asuhan, aku belajar banyak arti kebersamaan, saling tolong-menolong, dan menghormati. Kami di yayasan diajarkan banyak hal, bahkan kami bersekolah serta memperdalam ilmu agama. Sama halnya di sebuah pesantren, suka duka susah senang, aku lalui kadang terbenam di pikiranku. Benarkah kedua orang tua sudah meninggal, atau mereka dengan sengaja meninggalkanku di yayasan ini? Entahlah, jawaban itu tak pernah terjawab sampai kini. Singkat cerita, tepat 3 bulan yang lalu, ada seorang kepala yayasan berkata padamu bahwa ada seorang pemuda yang ingin menikahi. Beliau juga berkata, pemuda itu pria yang baik, mapan, dan insya Allah agamanya baik. Karena aku yakin dan percaya kepada kepala yayasan, maka dengan tanpa ragu, aku menerima lamaran sang pemuda. Kami menikah melalui jalur ta'aruf. Seminggu setelah lamaran, pemuda yang bernama Sarif itu aku terima. Kami pun melangsungkan pernikahan secara sederhana karena di masa pandemi seperti ini. Aku pun sangat bahagia dan bersyukur mendapatkan pemuda sebaik dan soleha Bang Sarif. Panggilan abangku semaikan untuknya. Setelah acara pernikahan selesai, Bang Sarif mengajakku tinggal bersama di daerah yang cukup ramai penduduknya. Walaupun bukan rumah besar, hanya sebuah rumah berukuran 50 meter. Aku bersyukur, bahkan rumah itu hasil jerih payahnya suamiku sendiri. Keluarga besar suami tinggal di daerah yang sama dengan kami, hanya beda RW. Singkat cerita, 2 bulan pernikahan kami, aku sangat bahagia. Bang Sarif serta keluarga besarnya begitu baik denganku. Aku bersyukur, sangat bersyukur dengan kebahagiaan ini dan mendapatkan orang tua yang begitu menyayangiku, seperti anak mereka sendiri. Suatu siang, aku serta suami ingin berjalan-jalan menggunakan motor pribadi di waktu libur. Dek, udah siang? Udah belum? Ayo, nanti keburu, ucap Sarif ke sang istri. Udah bang, ayo. Tapi kita titip kunci rumah dulu ke Umi ya. Oh ya udah, sekalian kita pamit, ucap Siti ke suami. Ya udah ayo, kita ke rumah Umi dulu, ajak Sarif ke istri. Umi adalah panggilan Sarif ke sang ibu. Assalamualaikum Umi, ucap Sarif serta Siti bersamaan. Waalaikumsalam, ada apa? Ucap Umi. Ini Mi, Sarif sama Siti mau pergi jalan-jalan sekalian bulan madu, ucap canda Sarif ke ibunya. Bulan madu naik motor,
Bulan madu mah naik pesawat atau kereta, jauh jadinya, ucap sang Umi. Duit belum ada Umi, ucap Sarif ke ibu sambil mencium tangan sang ibu sebagai tanda hormat sekaligus pamit. Begitupun Siti. Bu, kami berangkat ya, ucap Sarif. Iya, hati-hati ya, jaga istrimu Arif, ucap sang Umi sambil mengusap Siti. Mereka pun pergi meninggalkan rumah orang tua Sarif, dan dia berjalan menuju sebuah tempat wisata yang cukup jauh dengan kendaraan motornya. Saat di tengah jalan, tepat pukul 3 siang, mereka mengutus beristirahat di sebuah masjid sambil menunggu adzan asar. Setelah adzan asar berkumandang, mereka bersama jamaah masjid melakukan sholat berjamaah. Begitupun Siti. Selesai melakukan sholat berjamaah, Siti dan Sarif mengutuskan mencari warung makan. Karena saat itu jalanan cukup ramai, lalu lintas kendaraan bermotor serta mobil, dan terkadang truk-truk besar melintas. Dengan memacu kecepatan kendaraan bermotor, hingga tiba-tiba saat tikungan tajam, seekor kucing melintas tanpa bisa dikendalikan motor mereka, dan mereka pun terjatuh bersamaan dengan motor yang menyeret tubuh mereka. Motor mereka mental ke arah berlawanan, dan naasnya Siti ikut terpental. Tubuhnya terlindas truk tanah yang saat itu melintas dengan cepat dari arah berlawanan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siti pun meninggal di tempat dalam keadaan yang tragis. Sedangkan Sarif yang berada di sisi jalan berusaha bangkit, namun karena benturan yang cukup keras, tak lama pun ia pingsan dalam keadaan darah yang mengalir segar di kepalanya. Para warga serta relawan membantu mengevakuasi serta menelpon polisi untuk melakukan evakuasi jenazah Siti. Korin Siti yang saat itu berada di lokasi hanya terdiam dalam kebingungannya serta belum memahami keadaan apa yang ia alami ini. Korin Siti melihat dirinya yang terbaring di pinggir jalan dengan keadaan yang mengenaskan. Perlahan, Korin Siti menghampiri jasadnya dengan terus memperhatikan. Ya Allah, apa itu jasadku? Ucap sang Korin Siti sambil menangis menutup mulutnya. Lalu Korin itu bangkit dari jongkoknya untuk menghampiri sang suami yang belum sadarkan diri saat ambulan membawanya. Korin Siti hanya melihat semua kejadian dengan keadaan bingung dan belum paham. Sambil terus menangis, Korin Siti berusaha seperti orang kebingungan, bertanya serta memanggil orang yang berada di sekitar kejadian. Pak, Bu, ini saya. Kenapa kalian tak mendengarkan aku? Tolong aku, ucap Korin Siti. Di tengah kerumunan warga, Korin Siti hanya bisa menangis sambil bertanya-tanya, ada apa dengan dirinya? Masih terus memandangi jasadnya yang sudah tertutup koran. Para warga hanya bisa melihat itu dengan keadaan iba. Tak berapa lama, jasad Siti dievakuasi dengan ambulan bersama iringan suara sirene. Bersamaan itu pula, tetesan air mata Siti jatuh sambil terus menatap jasad yang kini berada di ambulan. Mobil ambulan yang membawa jasad Siti tiba di kamar mayat bersama dengan Korin Siti yang terus mengikuti. Dari sinilah ia mulai paham bahwa ia kini sudah meninggal. Setelah dilakukan otopsi dan mencari tahu identitas Siti, pihak rumah sakit pun sudah menghubungi pihak keluarga. Tepat pukul tengah malam,
Jenazah Siti dipulangkan ke rumah duka setelah pengurusan administrasi selesai. Sang mertua menangis kepergian menantu kesayangannya yang baru saja ia dapatkan beberapa bulan lalu. Ditambah dengan kondisi sang anak, yaitu Syarif, yang saat itu mengalami koma di rumah sakit, tempat sama saat Siti diotopsi. Lantunan ayat suci Al-Quran serta Yasin dari para pelayat serta para penghuni yayasan di mana dulu Siti tinggal dan dibesarkan. Keesokan paginya, Siti pun dikebumikan di makam tak jauh dari rumah Syarif. Malam setelah Siti dikebumikan, diadakan taziah di rumah orang tua Syarif. Di sisi lain, Syarif yang saat itu dalam keadaan koma, ia berjumpa dengan Siti di sebuah tempat yang begitu indah. "Siti, ya Allah, kamu cantik sekali sayang," ucap Syarif saat melihat Siti yang sedang duduk di sebuah tempat yang begitu indah. "Bang, Siti mau izin serta minta ridho dari abang. Siti mau pulang bersama bayi kita," ucap Siti sambil mengusap perutnya. "Mau pulang kemana? Rumah Siti kan sama abang," ucap sang suami. "Enggak bang, sekarang Siti dan calon bayi kita yang usianya masih beberapa minggu mau pulang ke tempat akhirnya semua manusia," ucap Siti pilu sambil mengusap wajah sang suami. "Abang gak ngerti Siti. Alhamdulillah, Siti hamil abang seneng. Kita besarkan anak kita sama-sama ya," ucap sang suami. "Enggak bang, alam kita udah beda. Sekarang abang pulanglah, Siti sama si Dede," sambil mengusap perutnya, menyuruh sang suami menjauhi dan berjalan menjauh. "Assalamualaikum bang, Siti pamit. Abang sehat ya. Abang harus kuat tanpa Siti dan si Dede," ucap Siti sambil perlahan-lahan hilang dari pandangan Syarif. "Siti!" teriak Syarif hingga para perawat kaget dibuatnya. "Tenang pak, tenang. Bapak minum dulu," ucap sang suster. Dokter dan para perawat berusaha untuk menenangkan Syarif yang baru saja sadar dari koma dalam keadaan panik. "Tenang ya pak, kami akan menghubungi keluarga bapak. Tenang, terus istighfar pak," ucap perawat ke Syarif. "Mbak, di mana istri saya? Saya mau bertemu dengan istri saya," ucap Syarif dengan nada lemah. "Sebaiknya bapak istirahat dulu sambil perlahan-lahan gerakan jari-jari sama kaki bapak ya," ucap perawat berusaha mengalihkan pikiran Syarif. "Kami tinggal dulu ya pak, kami akan menghubungi keluarga bapak," ucap sang perawat kembali. "Baik mbak," ucap Syarif. Para perawat serta dokter pun pergi meninggalkan ruang rawat Syarif. Tak berapa lama datang kembali dokter untuk mengecek keadaan Syarif dan memindahkan Syarif ke ruang rawat biasa. Setelah semua alat bantu Syarif dicopot, hanya tertinggal infusan saja. Syarif didorong bersama ranjang pasien menuju ruang rawat inap. Saat sampai di sebuah lorong rumah sakit, Syarif melihat Siti dari arah samping sambil tersenyum manis dengan perut besarnya. Syarif lalu ingin bangkit dari ranjang untuk menemui Siti, namun para perawat melarang karena sebenarnya hanya Syariflah yang melihat Siti saat itu, tidak dengan para perawat. Perawat pun melanjutkan mendorong ranjang pasien Syarif ke ruang inap. Setelah di ruang inap, sudah ada orang tua Syarif dan beberapa rekan kerja yang kebetulan berniat menengok Syarif di rumah sakit itu. Mereka bersyukur Syarif telah sadar dari komanya. "Alhamdulillah nak,
kamu udah sadar, udah mulai sehat, ucap sang umi atau ibunya sambil memeluk sang anak dengan air mata. Alhamdulillah bro, kita juga senang lihat lu sehat, ucap salah satu rekan kerjanya. Umi, Siti mana? Kok dari tadi Sarif gak lihat? Tanya Sarif ke sang ibu. Sang umi hanya terdiam sambil meneteskan air matanya. Loh, kok umi malah nangis? Kenapa? Ada apa? Tanya Sarif sambil menarik napasnya dan mengucapkan bismillah. Sang umi menjawab pertanyaan sang anak dengan ketegaran. Nak, yang ikhlas ya. Siti sudah kembali ke Allah. Dia udah ninggalin kita semua saat kalian mengalami kecelakaan, ucap sang umi ke anaknya sambil memegang tangan sang anak, memberikan kekuatan dan ketegaran pada sang anak yang ditinggal pergi sang istri selama-lamanya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siti ninggalin abang ya, ucap Sarif sambil menangis pilu mendengar kabar bahwa sang istri sudah meninggal. Setelah mendengar kabar itu, Sarif berusaha tegar dan bertekad untuk segera pulih agar bisa berkunjung ke makam sang istri. Tepat 40 hari kematian Siti, Sarif pun berkunjung ke makam Siti. Neng, maaf, abang baru bisa datang. Abang masih harus tahap berobat jalan, baru bisa kesini, ucap Sarif yang baru selesai mendoakan sang istri. Neng sebenarnya ada. Selama 40 hari kepergianmu, semua orang memimpikanmu dan bahkan datang langsung ke salah satu tetangga kita. Apa ada yang ingin kau sampaikan? Ucap Sarif dalam hatinya. Karena semenjak meninggalnya Siti, banyak para saudara, terutama keluarga dekat Sarif, selalu didatangi Siti dalam mimpi. Dan Siti selalu hadir dengan berkata yang sama, yaitu, berikan nama untuk anakku. Karena yang mereka ketahui saat kecelakaan, Siti tidak dalam keadaan hamil. Namun kenyataannya, memang Siti hamil baru beberapa minggu dan meninggal bersama janin yang dikandung Siti. Sarif selalu bertanya-tanya ada apa dengan Siti. Namun saat di pemakaman, Sarif bertemu dengan wanita berhijab, lalu menyapa Sarif yang masih berada di makam Siti. Assalamualaikum bang, maaf ganggu waktu. Kelihatannya abang sedang berpikir ya, ucap wanita berhijab itu. Sebenarnya kehadiran wanita berhijab itu juga atas keinginan Siti yang harus mengganggu wanita berhijab itu saat membaca doa di depan makam sang adik kembarnya. Siti selalu menatap dan memperhatikan wanita berhijab itu yang jarak makam sang adik kembarnya tak jauh dari makam Siti. Akhirnya setelah yakin, Korin Siti menghampiri sambil berkata, Teteh, tolong aku sampaikan amanahku kepada suamiku ini bahwa aku meninggal bersama janin bayiku yang berada di kandunganku, dan tolong berikan nama untuk janinnya, ucap Siti sambil menangis pilu mengusap perutnya. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Aku akan membantu, tapi gimana caranya dia percaya bahwa amanah itu dari kamu? Tanya wanita berhijab itu ke Siti. Teteh cukup sebutkan tanggal pernikahan kami dan nama kecilku. Baik, akan aku coba. Wanita berhijab itu pun berjalan menghampiri suami dari Siti dan menyapanya. Lalu Sarif pun membalas sapaan wanita berhijab itu. Waalaikumsalam. Oh enggak mbak, saya baik-baik saja. Maaf bang sebelumnya, saya mau menyampaikan pesan dari istri Anda yang bernama kecil ini dan tanggal pernikahan kalian,
Nama kecil dan tanggal dirahasiakan, ucap sang wanita berhijab. Iya benar, Mbak ini siapa ya? Tahu dari mana? Oh, saya hanya Mbak Allah. Saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan pesan istri Anda bahwa ia meninggal dalam keadaan hamil beberapa minggu dan ia minta janin bayi kalian diberi nama, ucap wanita berhijab itu. Ya Allah, innalillahi, apa mungkin ini maksud dari mimpi-mimpi kami? Tanya Sarif ke wanita berhijab itu. Wanita berhijab itu hanya tersenyum dan pamit meninggalkan Sarif sambil mengucapkan, Assalamualaikum Bang, saya pamit. Silahkan amanahnya, mau dijalankan atau tidak, itu hak Anda. Setelah wanita berhijab itu pergi, Siti pun tersenyum dan berterima kasih, lalu hilang bersama semerbak wangi melati. Wangi melati itu pun tercium Sarif. Lalu Sarif beranjak dari makam Siti untuk pulang ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Mereka pun melakukan pengajian 100 hari Siti sambil mengumumkan nama janin Siti dan Sarif. Semua yang hadir hanya bisa menangis dan mendoakan. Sedangkan tanpa mereka ketahui, Siti hadir tepat di depan rumah sambil meneteskan air mata dan tersenyum ikhlas, menghilang bersama kebahagiaan yang kekal abadi. Semoga almarhumah Siti ditempatkan di surganya Allah. Amin. Itulah akhir dari cerita Siti Hawa yang ditulis oleh Loka Raihana. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini.